Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitra Aulia. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang berkaitan dengan penelitian saya yang sedang saya lakukan. Di mana saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang penerapan teknologi augmented reality secara digital. Nah, fokus tutorial kali ini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara membuat gambar tiga dimensi secara praktis, secara simple saja ya. Kita akan membuat gambar 3D dan nantinya gambar 3D-nya bisa muncul di HP kita ketika di-scan dengan orang lain. Nah, di sini jadi ada teknologi AR-nya, augmented reality-nya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau tahu bagaimana cara buatnya, mulai dari gambar 3D-nya, kemudian nanti 3D-nya bisa tampil di HP, bisa digerak-gerakin, dan segala macamnya, teman-teman bisa ikutin video ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin mempraktekkannya di rumah, bahannya sudah saya sediakan di link deskripsi. Nah, untuk caranya, teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke, baik, kita masuk ke dalam videonya. Baik, teman-teman, di sini kita akan membuat gambar 3D-nya. Untuk aplikasi yang saya gunakan, di sini saya menggunakan aplikasi Blender yang versi 4.5. Nah, untuk teman-teman yang mungkin menggunakan aplikasi yang lain juga tidak masalah, aplikasi 3D yang lain. Di sini saya fokus di Blender-nya. Bagi teman-teman yang belum menginstal, mungkin bisa menginstal dulu. Cara installnya sudah banyak disediakan di YouTube. Dan kita kemudian untuk selanjutnya, bahan-bahannya bisa seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa ambil bahan 3D-nya di link deskripsi. Dan saya juga sudah menyiapkan bahannya di sini. Baik, di dalam bahan itu saya sudah menyediakan mockup-nya, mockup 3D-nya, kemudian gambar-gambarnya. Teman-teman yang mungkin mau menggantikan gambarnya, bisa ganti dengan gambar yang lain yang sesuai dengan teman-teman. Baik, di sini gambar 3D-nya tidak kita buat lagi dari nol, tapi sudah ada mockup-nya yang sudah jadi. Kita tinggal mengubah tampilannya saja. Baik, ini dia tampilannya. Nanti teman-teman bisa download. Jadi kita ekstrak terlebih dahulu, ya. Baik, sudah selesai. Sudah. Di dalam file ekstraknya, di sini sudah tersedia file Blender-nya yang pertama. Kemudian di sini ada file Photoshop-nya. Kemudian ada file eh, untuk kita letakkan gambarnya. Nah, di sini di dalam project ini diberikan gambar di mana di dalam posisi ini kita bisa meletakkan gambar-gambarnya. Nah, ini posisi bentuk bajunya sudah sesuai di dalam blendernya. Di bagian belakang, di bagian depan, di bagian atas, ya, di bagian atas, bagian sini, ya, ini juga di backnya, ya. Pas teman-teman kalau mau taruh gambarnya nanti bisa di sekitaran sini aja. Oke, kita masuk ke blendernya dulu. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan blendernya. Di sini kita mengedit sebuah gambar 3D baju kaos ya. Nah, kita di sini simpel saja, kita mengedit 3D mockup dari gambar baju. Nah, di sini sudah di setel semuanya, tidak kita buat lagi dari awal. Posisi kameranya sudah sesuai, lightingnya juga sudah sesuai, dan di sini juga sudah ada animasinya, nih ya, animation bergeraknya. Bisa lihat, nah bisa ditekan, iya. Jadi gambarnya bisa berputar. Jadi ketika kita masukkan ke dalam linknya, ketika di-scan dengan orang, gambarnya bisa berputar seperti ini. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke bagian shading. Nah, ini bisa kita kecilkan dulu. Nah, di bagian sini ini
untuk gambar yang mau kita masukkan ke dalam sini. Dan ini di bagian ini adalah gambar kainnya, bentuk kainnya yang warna ungu, teman-teman ya. Nah, untuk yang ini. Nah, untuk yang ini sebagai bentuk gambar kainnya. Nah, nanti teman-teman bisa letakkan di sini. Sedangkan di bagian ini, di sini untuk gambar atau warna dari baju yang mau teman-teman buat. Ini kita geser ke samping dulu. Setelah posisi ini mungkin menurut teman-teman ada yang perlu diubah, bisa diubah. Jika tidak ada, mungkin bisa ke bagian ini. Kalau nggak nampak nanti digeser saja ke samping. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini sebagai gambar contoh saja. Nah, yang mana kan tadi di dalam filenya sudah ada gambar ini. Nah, itu dia gambar yang sudah dimasukkan ya dalam proyeknya. Nah, jadi kita tinggal ubah saja gambar ini sesuai dengan apa yang teman-teman suka atau apa produk yang ingin teman-teman jual. Nah, di bagian ini, di sini teman-teman masukkan yang warna ungu tadi. Caranya bagaimana? Klik di bagian file, tekan, kemudian cari penyimpanan tadi di mana, kemudian masukkan. Nah, teman-teman kembali lagi apa namanya? Ya, teman-teman lihat. Nah, fabric normal gel. Nah, berarti ini dia. Ini kita masukkan. Nah, ketika kita masukkan yang itu, maka bajunya lebih bertekstur. Nah, lebih bertekstur kain. Iya. Jadi kainnya lebih ada serat-seratnya lah teman-teman ya. Nah, jadi ada gambar. Nah, jadi untuk tekstur bajunya sudah kita masukkan ya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin mau merubah lagi, ada yang mau diubah dari segi lightingnya mungkin terlalu terang atau ada kurang pas. Nah, teman-teman bisa setel di sini. Tapi untuk tutorial di sini saya hanya fokus di bagian gambar dan tekstur bajunya saja. Nah, selanjutnya kita akan mau taruh gambar yang ini ya, gambarnya yang sesuai dan warnanya yang sesuai dengan kita mau. Nah, itu kita masuk ke dalam file Photoshop ini dulu untuk merubah gambarnya. Oke, baik teman-teman, kita sekarang masuk ke Photoshopnya. Teman bisa buka aplikasi Photoshop teman masing-masing. Tutup sebentar loadingnya. Oke, di sini kita sudah ada di dalam tampilan bajunya, dalam tampilan aplikasi Photoshop maksudnya. Oke, baik. Mungkin sedikit tadi ada kekeliruan ya. Ini bagian belakang, bagian depannya. Ini di bagian lengan sebelah kanan dan lengan sebelah kiri ya. Untuk logo di sini mungkin teman-teman ada yang untuk logo seperti ini ya, logo bajunya atau bagaimana. Ya. Oke, setelah tampilannya terbuka, selanjutnya teman-teman masukkan bahan yang tadi yang sudah disediakan atau ada gambar yang lain mungkin dari teman-teman. Nah, ini ke kontrol, klik gambar yang mau dimasukkan. Kemudian drag and drop ya. Kalau memang susah drag and drop bisa di bagian file, kemudian ke bagian import. Jadi ini cara praktisnya. Jadi di blok dulu yang mana yang mau diambil, kemudian dimasukkan. Oke, nah di sini kita atur dulu posisi gambarnya. Oke teman-teman, setelah teman-teman anggap selesai, ya, kemudian, jadi untuk file yang lain bisa teman-teman ubah, ya.
gambar ini bisa teman-teman ubah, ini juga bisa teman-teman ubah, mau tahu gradiasinya, mau tambahkan eh, gambar yang lain setelah teman-teman, bagaimana, yang penting jangan melewati frame yang sudah disediakan. Nah, untuk gambar bajunya bisa teman-teman ubah di sini, yang mana sebelumnya tadi hitam, kemudian saya ubah menjadi putih, ya. Nah, jadi teman-teman mau taruh warna yang lain terserah teman-teman. Nah, nanti ketika warna yang lain kan masih ada bagian ini nih, masih ada lekukan bajunya. Untuk yang putih mungkin juga hilang, tapi masih ada tulisan ini. Oke, untuk itu teman-teman bisa delete bagian ini atau tekan ini saja supaya mungkin nanti jika ada perubahan lebih mudah. Nah, kalau di delete nanti ketika ada perubahan untuk mengeceknya ulang mungkin agak sulit. Oke, jika dianggap ini sudah selesai semuanya, maka selanjutnya kita save gambarnya. Pergi ke file, kemudian save as, save to your computer, kemudian simpan di tempat file yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini misalnya ini file yang sudah saya buat tadi di sini. Kemudian jangan lupa beri nama. Ini opsional saja apa yang teman-teman letakkan. Nah, di sini jangan lupa teman-teman ubah jadi JPG. Jadi JPG. Oke, jangan PNG. Kalau nanti teman-teman ambil PNG, maka backgroundnya hilang. Jadi cuma ada gambarnya. Kita perlu semuanya utuh. Jadi kita ambil yang PNG saja. Oke, save. Settingnya segala macam. Ada yang perlu diubah-diubah. Jika dikiranya sudah cukup, maka tekan OK. Kita lihat di bagian penyimpanan. Sudah ada stiker bajunya. Nah, kembali lagi ke dalam blendernya. Oke, tadi tekstur baju sudah kita masukkan. Kemudian kita mau masukkan stikernya. Tekan di bagian atas ini ya, yang ini. Pilih file, kemudian cari di mana tempat penyimpanan tadi. Jadi bagian luar. Nah, di bagian stiker baju. Oke, setelah dapat di mana filenya, tekan filenya, masukkan. Oke, otomatis bajunya berubah. Ya, oke teman-teman, simpel saja ya. Nah, untuk colornya selain bisa diubah di Photoshop juga bisa dikombinasikan di sini. Tapi jika dikombinasikan di sini mungkin agak sulit, harus kita tambah perangkat lagi karena colornya sudah fungsikan ke sini. Jadi text colornya itu sesuai dengan apa ya teman-teman edit di dalam Photoshop tadi. Oke, itu ya teman-teman. Jadi setelah Photoshop selesai dan gambar yang mau kita gunakan juga sudah selesai, dan kita anggap pas dan segala macamnya. Selanjutnya ini jangan lupa teman-teman save dulu ya. Perlu di save, mungkin ada nanti kejadian atau mati tiba-tiba atau apalah hal yang mungkin error segala macam. Dan juga aplikasi Blender ini eh, saya beritahukan ini juga aplikasi yang mungkin agak sedikit berat ya bagi data lama karena dia mendukung aplikasi yang RAM 8. Untuk RAM 8 mungkin sudah agak minimal menjalankan aplikasi Blender. Tapi kalau yang di bawah RAM 8 mungkin agak lelet ya. Jadi untuk itu kita bisa save dulu filenya biar jangan terjadi kesalahan. Baik, setelah filenya disimpan dan dirasa semuanya cukup, selanjutnya untuk menghasilkan gambar AR-nya atau augmented reality, di sini saya menggunakan website assembler.edu. Nah, di sini di website ini sudah menyediakan 3D atau AR untuk menghasilkan gambar 3D dan AR. Nah, kita bisa masuk ke sini. Bagi teman-teman yang masih awal, bisa mendaftar terlebih dahulu, bisa masuk dengan akun Google atau menggunakan akun assemblernya sendiri. Nah, setelah masuk ke halaman assemblernya, oke di sini sudah ada project-project ya, yang sudah saya masukkan sebelumnya. Ya, oke.
kita masuk ke bagian buat project, pilih default editor. Oke, di sini kita sudah masuk dalam tampilan website Assemble.edu-nya. Nah, selanjutnya kita ingin memasukkan gambar 3D-nya ke dalam website Assemble.edu-nya. Di sini kita tekan 3D-nya, kemudian masuk unggah. Kemudian tekan lagi unggah. Kemudian di bagian ini kita perlu dokumen yang berbentuk GLB. Nah, oleh karena itu, file yang masuk dalam Assemble.edu ini harus berbentuk GLB. Maka teman-teman sebelum memasukkan filenya ke dalam sini, maka kita harus kembali ke dalam Blendernya untuk mengubah filenya berbentuk GLB. Kembali ke dalam Blender kita. Nah, untuk tadi kita GLB, maka kita beralih ke bagian file dan ke bagian export. Nah, di bagian export banyak file yang bisa kalian pakai nantinya tergantung websitenya. Nah, karena di website assemble.edu misalnya GLB atau GLB, maka kita cari ke GLB. Nah, ini dia. Oke, klik ini, kemudian cari penyimpanan yang mudah dijangkau atau di tempat teman-teman buat tadi. Oke, bisa diganti namanya terlebih dahulu atau mau menggunakan namanya juga bisa. Setelah dianggap selesai, langsung kita cek filenya di dalam file yang teman-teman simpan. Oke, nah kita lihat. Oke, ini dia filenya GLB file ya. Oke, kita kembali ke platform GLB-nya. Kemudian klik bagian panah itu. Kemudian kita cari file yang dimana kita simpan tersebut. Kemudian sudah jumpa, kita klik filenya. Kemudian open. Tunggu beberapa saat hingga filenya siap diupload, dan ini juga tergantung pada jaringan teman-teman. Jika jaringannya cepat, maka akan cepat juga. Oke, nah bajunya sudah masuk teman-teman ya. Oke, sudah di sini sudah komplit, sudah dengan animasi ya. Di sini ada bagian animasinya. Nah, gambarnya juga bisa berputar ya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman sesuaikan warna background dari tampilannya. Mungkin mau karena di sini saya warna putih, oke saya pakai abu-abu ya. Tekan kontrol untuk mengatur layarnya, lepas kontrol untuk menggerakkan. Oke, dianggap selesai. Kemudian di bagian sini teman-teman taruh nama sesuai yang teman-teman bisa. Oke, kemudian di sini pilihan cari karena sudah beberapa kali saya cari tidak ada sesuai, dan mungkin ada yang sesuai di teman-teman, bisa teman-teman klik. Jika tidak ada, maka klik yang kosong saja. Nah, setelah dianggap sini semua sudah, kemudian berikutnya. Nah, untuk ini perlu gambarnya ya. Jika teman-teman tidak tekan kontrol, maka nanti posisinya akan begini. Nah, untuk memindahkannya, pendam kontrol CTRL agar bisa ke tengah, agar tidak bergerak-gerak. Oke, kita perlu gambarnya saja. Ambil gambar, upload. Nah, dalam uploadnya juga agak sedikit lama teman-teman ya. Perlu waktu beberapa saat. Baik teman-teman, setelah gambarnya selesai diupload, kita langsung masuk ke project. Tunggu selesai loadingnya. Oke teman-teman, filenya sudah masuk ya. Baju kita sudah ada di dalam website Assemble.edu ya. Gambar kita berputar-putar sini teman-teman, karena tadi kita sudah setel animasinya ya. Untuk aplikasi Blendernya,
Jika dirasa sudah tidak ada perlu diubah, sudah pas, bisa ditutup teman-teman. Untuk Photoshopnya juga, kalau memang tidak ada lagi perubahan, mungkin biar jangan terganggu agak berat laptopnya, bisa ditutup saja, di save, ya, karena kita fokus ke dalam assemblernya sekarang. Baik, di dalam di sini assemblernya untuk teman-teman mungkin mau mengubah posisinya bisa ini turun ke bawah, geser kiri kanan sampai ke belakang. Untuk tambahan, oke, ini ya. Bagi teman-teman mungkin mau tambahan seperti mau tambahan lagi di sini putarnya, animasinya, kita mau tambah sound effect juga bisa, ya, tapi eh, kemudian tambah. Oke, baik, untuk di bagian ini teman-teman, di detail satu, saya mau menjelaskan kain bajunya bagaimana misalnya. Nah, deskripsinya. Teman-teman bisa aplikasikan ke teman-teman. Nah, kemudian untuk posisinya di sini ya, sambil yang ini, yang lurus atau yang ini terserah teman. Oke, tempat posisi tempatnya mau bisa dipindahkan di sini mungkin karena ini baju mungkin agak ke tengah ini. Nanti untuk posisi ini bisa teman-teman ubah lagi nantinya. Oke, submit. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk bagian ini bisa mungkin oh kurang cocok Pak. Yang ini bisa pakai yang lurus. Bisa diganti ke bagian lurus. Nanti jadi ketika diklik dengan orang ya bagian ini dia akan keluar. Mau diubah lagi misalnya kain. Kain, oke. Fly ya. Kemudian mau ditambah lagi segala macamnya. Boleh, itu opsional ya bagi teman-teman mungkin mau tambahkan. Boleh tambahkan lagi. Oke, jika dianggap sudah selesai, kemudian selanjutnya sudah selesai, langsung tekan terbitkan. Nah, di bagian ini perlu kita ambil gambarnya teman-teman ya untuk tampilan. Lagi jika tidak tekan kontrol maka nanti posisinya gini ya. Jadi agar bisa digerakkan secara keras, teman-teman bisa tekan kontrol. Nah, tekan kontrol untuk naik turunkannya sampai ke kiri jadi tidak posisinya tidak terganggu ya teman-teman ya. Oke, ambil capture sudah ada dan mungkin dirasakan oh kurang cocok bisa diubah lagi misalnya kayak tadi oh ini backgroundnya putih kita ganti jadi abu-abu biar lebih terlihat ataupun warna hitam karena bajunya putih terbitkan kemudian di sini tambahkan nama. Oke, setelah publish di sini ada beberapa kategori yang diminta bisa ke Canva ya karena di sini kita maunya VR tadi VR kita perlu untuk barcode-nya teman-teman. Nah barcode ini jika di scan maka nanti akan keluar gambar 3D tadi. Oke untuk ini bisa teman-teman download dulu. Nah setelah download filenya nanti masuk ke dalam penyimpanan download kalian baru bisa kalian pakai mau kalian upload di website atau kalian upload di
tempat penjualan kalian, nah, itu sudah bisa. Oke, di sini kita kembali ke laptop, kita cari gambar tadi, tekan gambarnya. Nah, gambar ini bisa teman-teman print atau tidak, teman-teman bagi dimanapun. Nah, satu lagi, ya. Oke, jadi saya akan menggunakan HP saya ya untuk telepon untuk men-scan bagaimana apakah keluar atau tidak. Oke, kita lihat cuplikannya dulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah menggunakan HP dan teman-teman di sini masih tetap buka barcode yang sudah teman-teman download tadi. Kemudian ambil HP, pergi ke aplikasi scan teman-teman. Nah, di sini aplikasi saya bernama Pindai ya. Oke, teman-teman bisa nge-scan barcode terlebih dahulu. Setelah scan nanti akan tampil seperti ini. Buka situsnya, kemudian buka Chrome. Nah, di sini di bagian scan marker. Oke, agak sedikit lama loadingnya. Di sini teman-teman tunggu loadingnya. Nah, posisikan kamera teman-teman di bagian barcode-nya. Nanti otomatis akan terscan dia. Oke, di sini kita tunggu loadingnya. Kameranya lagi nge-scan barcode-nya teman-teman. Nah, tampilannya keluar bajunya ya. Oke. Untuk posisinya teman-teman bisa di bagian atas sini ya, di bagian atas ini kotak ya, tekan bagian kotak, kemudian teman-teman yang tadi posisinya di bawah, teman-teman bisa pilih ini untuk ke depan ini ya. Nah, seperti ini dia hasil VR-nya. Oke teman-teman. Nah, tekan apply untuk melihat VR-nya. Oke. Nah, untuk barcode dan gambar ini mungkin bisa teman-teman nampakkan di website teman-teman atau tidak di platform teman-teman yang teman-teman sediakan. Oke, kembali. Nah, satu lagi, jika tidak memungkinkan untuk melihat AR-nya, bisa melihat 3D-nya saja. Ya, kita kembali ke ini di bagian Views in 3D. Nah, jadi ke bagian 3D-nya. Nah, di bagian 3D ini lagi oke. Ada untuk deskripsi tadi di sini bisa ditekan ya, akan keluar deskripsinya ya, yang sudah kita jelaskan tadi ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Oke, baik, itu dia cuplikan dari 3D efek AR-nya. Ketika di-scan maka akan muncul gambar 3D-nya di HP kita seperti keluar gambarnya. Nah, itu dia project yang sedang saya lakukan, yang sedang saya teliti, dan nanti project itu akan kita terapkan di dalam pemasaran digital. Nah, mungkin untuk website ini bisa teman-teman gunakan juga bagi guru-guru yang lain yang menggunakan gambar 3D efek mungkin agar anak muridnya semangat dalam belajar juga bisa untuk membuat gambar AR juga bisa ya di platform ini. Oke, baiklah teman-teman. Itulah tadi beberapa tahapan cara membuat gambar augmented reality atau AR atau AR kepanjangannya augmented reality atau dikenal sebagai 3D gambar yang ketika kita scan maka akan muncul seperti keluar di HP kita. Nah, itu dia beberapa tahapan cara membuatnya, mulai dari desain 3D-nya, kemudian desain gambarnya, kemudian
cara mengeluarkan gambar dari 3D efeknya. Baik, itulah sekilas tutorial dari saya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada yang sudah nge-like video ini dan juga berikan sedikit komenan kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan video ini atau ada ide-ide lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.